Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun sehingga kita dapat menghadiri acara presentasi kita pada hari ini, yaitu kelompok 4 yang berjudul Piutang Wesel. Pengertian dari piutang wesel. Wesel adalah janji yang tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Piutang wesel atau wesel tagih disebut juga surat perjanjian piutang atau promise note. Pihak yang berhak menerima piutang wesel disebut penerima pembayaran atau pay, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. Piutang wesel ada yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan. Pencatatan piutang wesel harus dipisahkan oleh wesel-wesel lainnya. Saya akan menjelaskan tentang menentukan tanggal jatuh tempo dari suatu wesel tagih. Wesel tagih yang berumur 120 hari yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2008 akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2009. Seperti yang terlihat pada perhitungan di bawah ini, yaitu bulan September 2008 jumlah harinya 30 dikurangin waktu jatuh temponya itu tanggal 14 September, hasilnya 16, jumlah totalnya 16. Bulan Oktober 2008 jumlah harinya 31, jumlah totalnya 31 ditambah 16 sama dengan jumlah total 47. Bulan November 2008 jumlah harinya 20 hari ditambah 47, yaitu 77. Jadi jumlah totalnya 77. Bulan Desember 2008 jumlah harinya 31 ditambah 77, yaitu hasil jumlah totalnya 108. Bulan Januari 2019 jumlah harinya 12 ditambah 108, jadi jumlah totalnya 120. Menghitung bunga piutang wesel. Rumus untuk menghitung bunga adalah pinjaman dikali tingkat bunga dikali waktu sama dengan jumlah. Dengan menggunakan data yang benar pada gambar, Bank Dewa Dewi menghitung bunga yang akan ia dapat dari wesel tagih tersebut. Pinjaman 1 juta dikali tingkat bunga 0,009 dikali waktu 1 tahun jumlahnya 90.000. Surat perjanjian 1 juta jumlahnya pada tanggal 30 September 2009. Untuk membayar yang saya terima, saya berjanji membayar pada Bank Dewa Dewi 1 juta rupiah pada 30 September 2010 ditambah bunga 9% per tahun. Nilai jatuh tempo dari wesel tagih tersebut adalah 1.090.000. Cara menghitungnya 1 juta pokok ditambah 90.000 bunga. Lihat bahwa kolom waktu besarnya 1 karena wesel tagih disebut berjangka waktu 1 tahun. Bila periode wesel tagih dinyatakan dalam bulan, maka perhitungan bunga akan didasarkan 12 bulan. Wesel tagih sebesar 2 juta 3 bulan 15% akan mendapatkan bunga sebesar pinjaman pokok 2 juta dikali tingkat bunga 0,15 dikali waktu 3/12 jumlahnya sama dengan 75.000. Bila periode wesel tagih dinyatakan dalam hari, maka perhitungan bunga akan didasarkan pada 360 hari. Bunga yang diperoleh dari wesel tagih sebesar 5 juta 60 hari 12% adalah pinjaman pokok 5 juta dikali tingkat bunga 0,12 dikali waktu 60/360 jumlahnya 100.000. Akuntansi untuk wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Wesel tagih disebut juga sebagai piutang wesel.
Pada saat serah terima wesel dicatat di rekening sebesar nilai nominalnya tanpa memandang berbunga atau tidak. Apabila wesel tersebut berasal dari pelunasan piutang dagang atau penggantian status, maka kreditnya adalah piutang dagang. Apabila wesel tersebut berasal dari pelunasan utang dagang atau penggantian status, maka debitnya adalah hutang dagang. Diskonkan wesel tagih. Penerima pembayaran wesel tagih mungkin saja memerlukan uang kas sebelum wesel tagih tersebut jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, maka penerima pembayaran tersebut dapat menjual wesel tagihnya. Wesel tagih merupakan suatu alat yang dapat dipindahkan hak kepemilikannya dari satu orang ke orang lain dan bahkan bisa dijual secara kas. Penyajian dalam neraca. Piutang wesel jangka pendek dilaporkan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Piutang wesel disajikan di atas piutang dagang karena dapat direalisasi dengan cepat menjadi kas melalui pendiskonan. Kewajiban kontingen dari wesel yang didiskonkan harus diungkapkan. Contoh penyajiannya sebagai berikut. Piutang wesel Rp 15 juta. Wesel yang didiskonkan 205.000. Hasilnya Rp 14.795.000. Nah, meskipun merupakan kewajiban kontingen, wesel yang didiskonkan tidak disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban lancar. Melaporkan wesel yang didiskonkan dalam kelompok kewajiban lancar mengakibatkan penyajian terlalu besar atau overstatement terhadap aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kewajiban jangka pendek dilaporkan di neraca dengan jumlah kewajiban yang paling besar, menduduki urutan pertama. Tetapi, praktik yang umum adalah melaporkan utang wesel lebih dahulu dari utang dagang, tanpa memandang besar kecilnya jumlah utang. Barulah setelah utang dagang, jenis-jenis utang lainnya dilaporkan secara urut besarnya utang. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4 yang berjudul tentang piutang wesel. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.